On cam semua dulu. Oh iya, ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul dengan sehat dan bahagia dalam forum ini. Sebelum memulai diskusi ini, ada baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Eli Femita dan teman-teman saya yaitu Aisyah Ninda, Realino Junior, Farah Asila, Aninda Sinta, dan Ahmad Rizaldi. Warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu menjaga dan membina ketertiban serta sadar hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu lagi untuk menjatuhkan sanksi. Selanjutnya, sanksi hanya dijatuhkan pada warga negara yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Lalu apa untungnya untuk kita dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Pertanyaan ini perlu kita diskusikan bersama untuk mendapat jawaban yang mampu mengarahkan kita to be a good citizen. Bagaimana teman-teman menanggapi hal ini? Baik, terima kasih moderator. Saya Aisyah Ninda izin menanggapi topik tersebut. Jadi menurut saya warga negara yang baik dan cerdas adalah warga negara yang taat akan peraturan yang berlaku serta mampu menjaga dan membina ketertiban, harus menghormati satu dengan yang lain dan mampu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Sehingga hal tersebut akan mendukung lancarnya keberjalanan suatu negara dan dapat mendorong negara tersebut menjadi negara yang berkualitas, tertib, dan damai. Di era sekarang ini sangat diperlukan warga negara yang baik dan cerdas, terutama generasi muda seperti kita, yang kritis, berpartisipasi aktif, dan bertanggung jawab. Karena hal tersebut akan berimplikasi langsung pada keberlangsungan dan perubahan-perubahan yang terjadi di negara ini. Sehingga dengan perilaku tadi akan berpengaruh positif bagi kehidupan diri kita sendiri, masyarakat, maupun negara, serta mampu meminimalisir konflik dan dampak negatif dari pesatnya perkembangan globalisasi. Nah, apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, tentunya akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Situasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi tidak kondusif karena akan timbul berbagai konflik dan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa seperti itu. Terima kasih. Baik, saya izin menambahkan, saya Ninda Sintawardani. Jadi, warga negara yang baik dan cerdas adalah warga negara yang sadar akan hak dan juga kewajibannya, yang mampu mengkritisi serta partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari situ, warga negaranya itu mampu melaksanakan serta memahami keseimbangan antara hak dan kewajibannya kepada negara, sehingga terbentuklah masyarakat yang mandiri, yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya dengan kemampuan mereka sendiri dan mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat pada dunia luar. Nah, warga negara yang baik dan cerdas itu ukurannya adalah konstitusi negara yang bersangkutan. Apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, maka itu akan berpengaruh pada konstitusinya. Karena setiap konstitusi ini memiliki ketentuan tentang warga negara, yaitu mensyaratkan kriteria warga negara yang baik. Nah, konstitusi yang berbeda ini nantinya akan menentukan profil warga negara yang berbeda pula. Terima kasih. Saya Ahmad Rizaldi, izin ikut menanggapi mengenai masalah tersebut. Menurut saya menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu memiliki banyak keuntungan, baik dari baik dari kita sendiri maupun eh, untuk lingkungan sekitar kita. Dan menjadi warga negara yang baik dan cerdas, kita dapat menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, ini dapat membantu kita menjadi individu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan sekitar, dan dapat membuat masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera secara keseluruhan. Namun apabila
orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, saya kira hal tersebut dapat menyebabkan masalah bagi masyarakat. Misal, jika orang tidak bertanggung jawab atau tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lain, nah ini menyebabkan ketidakadilan dan konflik dalam masyarakat karena ego mereka masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik agar dapat hidup sejahtera dalam masyarakat. Mungkin seperti itu saja tanggapan saya. Baik, saya Farah Asila izin menambahkan, memang sebagai suatu individu yang tinggal di suatu negara penting sekali untuk memiliki em, karakter yang baik, yakni menjadikan diri ini sebagai warga negara yang cerdas dalam arti sadar akan hukum warga negara dan juga sebagai warga negara yang baik, yaitu mentaati serta melaksanakan kewajiban atau peraturan yang ada. Lalu untuk keuntungannya, saya sependapat dengan Mas Aldi, maka saya ingin menambahkan sedikit bahwa menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau bisa disebut smart and good citizen ini dapat dicapai dengan mengantarkan para generasi muda menjadi warga negara yang pintar dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Hal ini dapat kita capai dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, namun apabila orang lain itu tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, maka dia tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mungkin seperti itu. Saya dari Junior izin menambahkan sedikit. Warga negara yang baik dan cerdas adalah warga negara yang taat akan hukum, mampu menegakkan dan memelihara ketertibaan di komunitasnya. Dan kesadaran hukum adalah kemampuan untuk mematuhi hukum tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar. Nah, menjadi warga negara yang baik juga dan cerdas dapat membantu berjalan lancarnya suatu negara dan memberikan dorongan negara tersebut bisa menjadi negara yang maju dan berkualitas. Mungkin dari saya segitu. Terima kasih. Baik, bisa dikatakan jika warga negara yang cerdas dan baik nantinya akan membawa dampak positif bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian untuk menjadi warga negara yang baik ini pasti memerlukan tantangan tersendiri. Tantangan tersebut bisa menjadi permasalahan bagi warga negara. Salah satu contohnya adalah kesenjangan keadilan di Indonesia. Untuk bisa menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita bisa memberikan solusi akan hal tersebut, teman-teman? Mungkin bisa ditanggapi, teman-teman. Mungkin saya izin menanggapi lebih dahulu. Eh, Kembali lagi sebagai warga negara yang baik dan cerdas, untuk masalah kesenjangan keadilan di Indonesia, cara mengatasinya itu kita dapat berperan menjadi contoh baik bagi orang lain dan tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama warga negara tanpa melihat dari mana asalnya, apa latar belakangnya, ras, agama, dan lain-lain. Lalu kita dapat menyebarkan informasi yang akurat, terpercaya tentang masalah kesenjangan keadilan sosial di Indonesia dan bersama mencari solusinya. Lalu kita juga dapat menggunakan hak sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin yang terakhir mengadakan kegiatan-kegiatan sosial atau kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu mereka yang kekurangan dan terpinggirkan dalam masyarakat seperti membantu orang yang membutuhkan makanan, pakaian, dan perlindungan. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya.
saya juga izin menambahkan mengenai kesenjangan sosial. Itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat ketimpangan yang disebabkan oleh perbedaan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kunci utama dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial adalah memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan fasilitas sosial yang ada dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat untuk mengembangkan dan kesenjangan tidak hanya terjadi Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman. Baik, saya setuju dengan apa yang disampaikan Aldi sebelumnya. Seperti pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti bahwa setiap masyarakat itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan. Akan tetapi memang dalam faktanya hal tersebut belum berjalan sepenuhnya, sehingga menimbulkan kesenjangan keadilan sosial. Kesenjangan tersebut memberikan dampak adanya perbedaan kesempatan hidup dan kompetisi yang tidak seimbang, meningkatnya kasus kriminalitas hingga terjadi disintegrasi sosial. Oleh karena itu, solusi untuk permasalahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri dan perlunya kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Beberapa solusinya seperti masyarakat harus mendapatkan akses yang sama untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, pendistribusian atau pemerataan sumber daya di seluruh kelompok masyarakat, dan melakukan pemberdayaan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti itu. Baik, saya juga setuju dengan pendapat sebelumnya, namun saya izin menambahkan terutama di bidang ekonomi, bahwa memang kesenjangan ini kan seringkali dikaitkan dengan perbedaan tingkat ekonomi di masyarakat. Contohnya ada kelompok miskin dan kelompok kaya. Nah, di Indonesia pun kesenjangan sosial ini masih menjadi problema yang sukar untuk diselesaikan. Maka dari itu kita perlu memiliki solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, karena Indonesia ini kan merupakan salah satu negara yang padat akan penduduknya, apabila tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai, maka setiap tahunnya itu jumlah pengangguran itu akan semakin bertambah. Nah, hal ini tuh dapat memperluas peluang pekerjaan yang sangat memungkinkan untuk membantu mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Terima kasih. Saya izin menambahi, jadi saya setuju dengan rekan-rekan semua. Kesenjangan sosial ini memang masih sering dijumpai di lingkungan sekitar kita. Ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat ini menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok, seperti yang dicontohkan oleh saudara Farah tadi tentang si miskin dan juga si kaya. Jadi terdapat banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah pembangunan yang tidak merata, yang dampaknya itu dapat mendorong timbulnya masalah yang ada di masyarakat. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan menghapus pemisahan atau eksklusi terhadap masyarakat itu sendiri. Selain itu, adanya kebijakan dari pemerintah melalui pemberian akses yang sama kepada seluruh masyarakat, peningkatan perbaikan infrastruktur, pemerataan pembangunan, serta bisa dengan mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, bisa diterima dari tanggapan teman-teman semua kalau tidak adanya keseimbangan yang terjadi dalam lingkungan oleh sebab perbedaan status sosial diyakini juga akan mengakibatkan penurunan moral, terutama mereka dengan usia produktif dan anak muda, karena adanya kemiskinan itu. Lalu apa yang perlu kita sikapi dari hal ini?
teman-teman. Izin menanggapi. Jadi memang di era globalisasi ini dapat menyebabkan perubahan sosial yang menimbulkan degradasi moral di kalangan remaja karena berbagai problem perilaku yang bertentangan dengan prinsip dasar-dasar sistem ideologi. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tapi juga bisa dari sekolah dan keluarga, di mana dalam permasalahan ini peranan dari orang tua itu sangat penting untuk melakukan tindakan preventif, sehingga harus ditanamkan sejak dini tentang perilaku normatif agar fase-fase pertumbuhan emosional, sosial, bahasa, dan moral seorang anak itu dapat terkontrol. Nah, penerapan pendidikan tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan ya, karena di usia remaja itu seorang anak akan mencari jati diri dan figur yang dianggap cocok dengan karakter dirinya. Banyak remaja yang berontak dengan aturan-aturan dalam keluarga. Nah, persoalan ini hanya dapat diatasi jika suasana keluarga itu bisa dianggap nyaman dan adanya saling pengertian di masing-masing pihak. Sehingga segala macam konflik dalam keluarga itu dapat dihindari. Karena dengan memberi kebebasan terhadap anak tanpa tuntutan dari orang tua itu akan dapat berakibat fatal pada moral anak. Mungkin saya izin menambahkan, krisis moral anak muda di era digital saat ini memang dapat dilihat dari perilaku menyimpang yang cukup sering terjadi dan sering kita lihat tentunya di sekitar kita ataupun di sosial media dan berita seperti bullying, kekerasan sosial, tawuran, pembegalan hingga pembunuhan dan masih banyak yang lain. Krisis moral generasi muda harus diatasi sesegera mungkin karena hal tersebut dapat berpengaruh buruk bagi anak muda lainnya. Karena mereka itu dapat meniru atau mencontoh perilaku menyimpangkan tersebut, apalagi di era digital sekarang ini kan anak muda dapat dengan mudah mengakses media sosial, di mana mereka bisa melihat konten apa saja yang bahkan tidak seharusnya mereka lihat. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengatasi permasalahan ini ya, seperti menanamkan pendidikan karakter sejak dini, kemudian selektif dalam memilih teman bergaul dan lingkungan yang tepat, lalu mampu memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik dan benar, dan dari tiap individu perlu waspada dan selektif dalam segala arus globalisasi yang terjadi saat ini, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian mengadakan pendidikan moral dan pengembangan karakter pada suatu mata pelajaran yang diajarkan oleh suatu lembaga pendidikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya izin menambahkan mungkin kalau menurut saya solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan krisis moral yang dialami anak muda di era digital itu bisa dengan melalui memperluas wawasan dan pengetahuan, karena ini akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Misalnya, kebiasaan merokok yang dilihat di media sosial atau film-film di luar sana. Orang-orang akan menganggap bahwa merokok itu meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulannya. Nah, padahal jika dilihat dari sisi kesehatan, perokok ya, itu dapat menyebabkan banyak penyakit, baik dari untuk perokok pasifnya maupun perokok aktif. Nah, sehingga kebiasaan ini tuh tidak hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, melainkan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, dalam hal ini pun pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa pencegahan, diantaranya ialah melakukan sensor atau pemblokiran pada konten atau akses terhadap website yang dianggap negatif, serta disahkannya juga UU ITE untuk mengontrol bagi tiap-tiap individu yang ingin memposting hal-hal yang kurang baik. Baik, saya juga izin menambahkan. Menurut pendapat saya yang sekiranya dapat meminimalisir krisis moral bagi generasi muda ke depannya, yang pertama kita harus waspada dan selektif dalam segala arus globalisasi yang terjadi saat ini. Maksudnya adalah kita harus bisa memilih mana budaya yang dapat kita serap dari luar yang memang bisa memajukan bangsa Indonesia ke depannya sesuai dengan Pancasila tentunya. Oleh karena itu sangat penting bagi generasi muda untuk bersikap pintar dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Peran orang tua juga dalam mengatasi krisis moral pemuda tersebut itu cukup penting karena sosok mereka lah yang akan memberikan pendidikan serta pemenuhan hak-hak anaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing agar karakter anak dapat terbentuk mulai dari kecil hingga di masa yang akan mendatang. Mereka akan tumbuh menjadi penerus bangsa yang merakyat. Dengan segala perilaku menyimpang, para pemuda dapat
disimpulkan bahwa kurangnya keimanan dan ketakwaan para pemuda saat ini terhadap Tuhan. Seperti saya katakan di awal bahwa generasi muda saat ini berperilaku seenaknya tanpa rasa malu. Maka dari itu, sebagai generasi muda yang akan memegang bangsa ini ke depannya, kita harus berusaha menjadi insan yang beriman dan bertakwa, agar kedepannya kesatuan dan keutuhan bangsa dapat terjaga dengan dipegangnya oleh generasi muda yang beriman. Mungkin dari saya. Terima kasih. Izin menanggapi juga mengenai krisis moral yang dialami anak-anak muda di era digitalisasi ini. Eh, Menurut saya, cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini tuh kita dapat mengajarkan mengenai tanggung jawab dan memikirkan akibat apa yang akan timbul dari apa yang kita perbuat. Dan membiasakan anak-anak muda ini memikirkan akibat dari tindakan kita. Eh, Mereka ini dapat berpikir apa apa yang kita lakukan tuh udah bener apa enggak, udah sesuai dengan norma atau tidak, seperti itu. Mungkin kita juga dapat menjadi contoh yang baik bagi mereka, agar tidak hanya berbicara, tidak hanya memberikan teori, tapi kita juga bisa membuktikan bagaimana cara berperilaku yang baik tersebut. Mungkin seperti itu saja tanggapan dari saya. Iya, saya sependapat dengan teman-teman semua. Jika hal utama yang perlu dilakukan perubahan adalah sikap dari generasi muda itu sendiri. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ninda tadi, bahwa krisis moral tersebut nantinya akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman yang akan datang tersebut bisa berarti ancaman militer ataupun militer. Nah, salah satunya adalah paham radikalisme dan terorisme yang banyak terjadi di kalangan anak muda sebagai akibat degradasi moral pada era saat ini. Lalu, apa langkah yang perlu kita susun untuk mengatasi ancaman radikalisme dan terorisme seperti ini? Bagaimana teman-teman? Baik, terima kasih moderator. Izin menanggapi, menurut saya dalam mengatasi ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme ini, khususnya pada perguruan tinggi, itu dapat dicegah dari 4 cara. Yaitu yang pertama, ada regulasi di perguruan tinggi yang bernuansa bela negara, cinta tanah air, kode etik mahasiswa, atau dengan surat pernyataan komitmen bersedia melaksanakan peraturan kampus, termasuk dalam komitmen kepada 4 konsensus dasar, yaitu ada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, lalu yang kedua, adanya program pendampingan UKM atau BEM, dan setiap kegiatan mahasiswa itu dapat dihadirkan oleh dosen-dosen yang kompeten. Lalu yang ketiga, adanya kerjasama dengan instansi terkait pencegahan penanggulangan radikalisme terorisme di kampus. Lalu yang terakhir atau yang keempat, itu dapat memberikan dukungan positif untuk organisasi kemahasiswaan yang menjadi kompetitor bagi organisasi intoleran dan radikal. Pendapat dari saya. Baik, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Farah, tapi mungkin saya izin menanggapi. Generasi muda memang masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka rentan terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya. Hal tersebut dapat memicu tindak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan bagi generasi muda agar tidak terpengaruh paham radikal dan terorisme dengan kerjasama dan dukungan yang baik dari berbagai pihak. Diperlukan ketahanan ideologi, pertama kali dari lingkungan keluarga dan kemudian dari lingkungan pendidikan yaitu sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam melawan radikalisme ini, generasi milenial harus aktif dalam kegiatan positif,
aktif di organisasi kampus dan bidang lainnya agar menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah masuknya paham radikalisme. Kemudian perlunya sosialisasi agar generasi muda memiliki kesadaran dan pengetahuan. Selain itu, perlunya menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan atau menyalahkan dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Selain itu, memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kebersamaan. Mungkin itu pendapat dari saya. Izin menambahkan, jadi saya setuju dengan pendapat Ninda tadi. Jadi generasi muda itu memang kerap menjadi sasaran empuk bagi radikalisme yang terkadang berujung pada tindak terorisme. Dari BNPT sendiri itu juga sudah menerapkan strategi kontraradikalisasi dan deradikalisasi untuk menangkal radikalisme. Nah, upaya-upaya dalam mencegah radikalisasi secara mandiri itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu bisa menanamkan jiwa nasionalisme, lalu berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian. Lalu selain itu, bisa juga dengan penanaman pendidikan karakter pada anak yang sangat diperlukan agar tidak terjadi pemudaran sikap nasionalisme. Nah, segitu tanggapan dari saya. Baik, saya juga izin menambahkan. Ada juga beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini. Antara lain, hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Dalam hal ini memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan. Nah, kedua, ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar. Dalam artinya, haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan teroris. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, termasuk di Indonesia. Maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan teroris tersebut di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah tersebut. Mungkin dari saya, terima kasih. Izin menanggapi juga, mungkin tanggapan dari teman-teman sudah sangat mewakili untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun izin menambahkan lagi, menurut saya salah satu cara yang dapat kita lakukan tuh mengajarkan mengenai toleransi. Generasi muda saat ini penting banget buat diajarkan toleransi agar mereka tuh nggak mikir bahwa yang berbeda itu berbahaya. Jadi dengan demikian akan diharapkan akan sangat mengurangi pemikiran-pemikiran radikal tersebut dan melakukan tindakan terorisme. Cara lain yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini itu dengan menyampaikan informasi dengan sepenuhnya, jadi tanpa ada potongan atau dimanipulasi. Entah itu berita, ayat, atau apapun itu, sebaiknya disampaikan dengan apa adanya. Dan demikian tidak ditimbulkan salah pengertian dan penafsiran yang
ditakutkan akan menimbulkan pemikiran-pemikiran radikal. Mungkin seperti seperti itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Livia. Baik, terima kasih atas pendapat dari teman-teman semua. Dari keempat topik yang kita bahas pada diskusi ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu warga negara yang baik dan warga negara yang cerdas adalah warga negara yang taat akan peraturan yang berlaku serta mau menjaga dan membina ketertiban sehingga akan mendukung lancarnya keberjalanan suatu negara dan dapat mendorong negara tersebut menjadi negara yang berkualitas, tertib, dan damai. Dengan menjadi warga negara yang cerdas dan baik, tentu saja akan ada keuntungan seperti adanya sikap bijak dalam membuat keputusan, lebih bersikap adil, dan lebih bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Kemudian, untuk menjadi warga negara yang baik ini pasti akan memerlukan tantangan tersendiri. Tantangan tersebut bisa menjadi permasalahan bagi warga negara. Salah satu contohnya adalah kesenjangan keadilan di Indonesia. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini dapat dilakukan dengan pemberian akses yang sama kepada seluruh masyarakat, peningkatan atau perbaikan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya. Selain itu, ada juga permasalahan krisis moral yang dialami oleh anak muda di era digital, yang dapat diatasi dengan memperluas wawasan dan pengetahuan, dan mengadakan pendidikan moral atau pengembangan karakter pada suatu mata pelajaran yang diajarkan oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Kemudian, apabila terjadi krisis moral yang dialami anak muda akan berpotensi mengancam NKRI melalui paham yaitu radikalisme dan terorisme, maka kita harus selalu menanamkan 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dari dalam diri kita sendiri. Dan kita harus selalu mampu menuaikan kepada generasi muda lainnya. Sekian diskusi ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman atas waktu dan pemikirannya. Selamat pagi semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih moderator dan teman-teman. Terima kasih, moderator. Terima kasih.